Ciao, bentornato nel canale Otomotif Centris. Halo geng, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Dan semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin ya geng. Jadi geng, kemarin tuh buat ngisi kegabutanku, aku tuh scroll-scroll gitulah ya, juga cari-cari bahan buat ya video ini. Jadi kemarin tuh aku lihat ternyata Yamaha itu di Malaysia malah cukup diminati loh geng daripada Honda layaknya di Indonesia. Dan yang lebih mengejutkannya lagi ternyata yang kalau di kita itu adalah Soul GT, kalau di sana itu adalah Ego Avantis, itu ternyata bisa dikatakan itu malah laris manis di sana geng. Loh kok bisa gitu ya? Ya namanya juga lain ladang, lain belalang, tentu saja lain orang, lain anunya. Loh, dan di video kali ini kita akan ngebahas nih soal kelarisan dari Yamaha Ego Avantis yang memiliki nasib itu bisa dikatakan berbanding 180 derajat ya dengan Yamaha Soul GT yang ada di Indonesia. Kira-kira perbedaannya apa aja ya sehingga motor ini bisa laris manis di Malaysia. Tapi sebelum video ini dimulai, kalian bisa banget tuh gas brutal dulu tombol like sama subscribe-nya. Dan kalian juga bisa player di kolom komentar. Penuhin tuh kolom komentarku sampai penuh, sampai tempat-tempat, sampai liper-liper. Dan kalau udah tanpa banyak war ngangengong, langsung aja yuk kita masuk ke videonya. Langsung aja yuk kita cek. Jadi Yamaha Ego Avantis ini kalau di Indonesia ya bisa dibilang kembaran dari Yamaha Soul GT ya guys ya. Dan inilah penampakannya geng. Kalau ini warnanya kalau nggak salah yang apa ini, dark grey kayaknya ya geng ya. Abu-abu yang metalik itu nih tampilannya kayak gini. Kebetulan warnanya ini abu-abu berkombinasi dengan warna hitam. Abu-abunya itu glossy semua ya guys ya. Hitamnya juga glossy, sama abu-abunya juga glossy. Dan kalau kita lihat emang dari ini warnanya itu lebih eye-catching ya guys ya, lebih ke anak muda, lebih seger gitu. Dan untuk tampilan ya mirip banget untuk bagian mukanya mirip banget sama Soul GT yang ada di Indonesia ya. Dan emang tampang dari Yamaha Soul GT pun yang ada di Indonesia itu emang sangar gitu kan, gahar-gahar gitu. Lihat tuh lampu headlampnya itu mirip-mirip kayak apa ya, kayak Predator bisa kalau aku boleh katakan ya gengs ya. Dan untuk tampilan lampunya sendiri itu udah full LED geng. Dan untuk lampu seinnya berada di bagian body fairing samping gitu. Jadi misah gitu ya gengs ya. Dan ada dua klaster ya geng untuk lampu jauhnya itu yang bagian bawah, lampu dekatnya itu yang bagian atas. Jadi gitu geng, tampilannya sangar banget sih kalau boleh dikatakan. Dan untuk bagian batok kepalanya kayak gini kan, bentuknya itu bertumpuk-tumpuk. Ada bagian visornya warna hitam glossy yang berbentuk semacam heksagonal tapi dengan dimensi yang agak sedikit apa ya, mirip-mirip atap gitu ya geng. Dan untuk bagian samping-sampingnya juga kayak segitiga ataupun ya kayak segitiga gitu ya gengs ya, menumpuk-numpuk itu. Warnanya itu dikelir dengan warna abu-abu yang glossy gitu kan. Dan di bagian kiri kalau kalian bisa lihat ada tulisan Blue Core kalau menunjukkan kalau mesinnya ini udah disokong oleh Blue Core. Dan untuk handle remnya dikelir dengan warna ataupun warna silver ya geng. Oke, jadi tampilannya itu emang eye-catching banget bisa dikatakan gitu. Jadi mungkin ini salah satu hal yang menarik minat masyarakat di Malaysia kali ya gengs ya. Nih tampilannya kayak gini, ada blue core-nya geng. Nih sekarang kita menuju ke bagian bodi depan kali ya guys ya. Nih untuk bagian dasinya kali ya bisa dikatakan gitu, dibalut dengan warna hitam glossy. Dan dimensinya itu seperti yang aku katakan tadi geng, bertumpuk-tumpuk gitu geng. Dan ada logo dari Yamaha dengan warna chrome ya guys ya. Jadi untuk warna dasinya itu warna hitam glossy memanjang dari atas sampai ke area atas dari headlampnya geng. Dan untuk bagian samping kanan kirinya itu ada pemanis dengan stripping warna hijau stabilo, itu ngejreng banget yakin geng. Dan kalau kalian amati emang di bagian strippingnya itu kayak tanda-tanda apa gitu ya geng ya, kayak simbol-simbol gitu ya. Tapi kalau kalian cermati lagi itu sebetulnya nama dari motor ini geng, Ego Avantis. Keren banget sih bisa menyamarkan tulisannya mirip-mirip kayak simbol gitu ya gengs ya.
Cakep banget. Ya mungkin ini salah satu faktornya motor ini menarik perhatian nih, tuh kan, Eco Avantis gitu dengan alat-alat tulisan yang kayak apa ini, kayak kayak sandi-sandi gitu kali ya, gengs, ya, bentuknya itu. Dan untuk warna stripingnya dibalut dengan warna hijau stabilo kombinasi warna hitam. Dan untuk tulisan-tulisannya itu dengan gradasi-gradasi ala-ala tulisan yang bergaris-garis gitu, Geng. Ada hitam sama hijau dan ada warna garis-garisnya gitu ya. Dan untuk fairing-fairingnya ataupun bodi depannya itu warnanya abu-abu glossy, Geng. Dan bentuknya itu emang apa ya? Ya apa nih, bertumpuk-tumpuk gitu ya, Guys, ya, jadi kelihatan keker gitu. Dan kita lanjut ke area headlampnya. Jadi untuk cover di sebelah yang mengelilingi headlampnya ini dibalut dengan plastik biasa warna hitam, geng. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari samping itu kayak lampunya itu tercover dari ini ya, guys, ya, dari plastik warna hitamnya ini, geng. Dan untuk lampunya udah full LED, yang bagian atas itu lampu utamanya dan yang bagian bawah itu lampu jauhnya. Dan untuk lampu seinnya memang diletakkan di bagian samping bodinya kayak gini, geng. Lanjut kita ke area bodi depan yang area samping ya, guys, ya, atau fairing sampingnya. Ada perpaduan di sini ya, guys, ya. Ada warna abu-abu, plastik warna hitam biasa sama kombinasi stiker warna hijau, geng. Dan pada bagian stikernya itu ada tulisan apa ini, automatic, terus bawahnya lagi Eco Avantis, terus di bawahnya lagi ada tulisan 125 dibalut dengan warna hitam kombinasi warna putih. Dan ini bodi sampingnya itu emang kelihatan jadi lebih keker gitu ya, gengs, ya. Nih tampilannya kayak gini, geng. Untuk lampu sennya ternyata masih bolam ya, geng. Lanjut kita menuju ke area kaki-kaki depan. Untuk kaki-kaki depan, untuk shockbreakernya masih menggunakan teleskopik ya, geng, dibalut dengan warna hitam untuk pada bagian tabungnya. Dan untuk pengereman menggunakan kalipernya itu satu piston warna hitam, dan untuk disnya itu berbentuk bunder jadi non wave. Dan untuk bannya sendiri yang depan itu menggunakan ban berukuran 70/90, ringnya itu 14, bentuk velgnya itu palang 5 gitu ya, guys, ya, warna hitam glossy. Ya mirip-mirip sama yang ada di Indonesia ya, guys, ya. Dari apa itu namanya, dari velgnya itu juga sama banget. Ya kalau di sini bisa dibilang ini velg yang lumayan legendaris kayak ya, guys, ya. Oke, cakep banget deh. Sekarang kita lanjut ke area, mungkin ke area dashboard dulu ya, guys, ya. Nih tampilan dari dashboardnya kayak gini, yang sama ya. Untuk mungkin emang konsep dari Yamaha Eco Avantis ini emang bodi yang gede sama bentuknya itu yang berlapis-lapis gitu ya, guys, ya. Jadi banyak kompartemen yang berlapis-lapis gitu. Dan untuk kuncinya masih menggunakan anak kunci biasa ya, guys, ya, belum keyless ataupun smart key. Dan untuk dashboardnya sendiri ada dua ya, sebelah kanan sama kiri. Yang sebelah kanan itu yang di daerah rumah kunci itu emang nggak terlalu gede. Yang daerah kiri kayaknya ya cukup untuk menyimpan botol air mineral. Dan ada hook juga karena ini emang motor matic, biar emang kesan worthy-nya itu dapat banget. Dan untuk area dashboard ini dikelilingi dengan warna ataupun dengan plastik hitam biasa ya, guys, ya. Oke, sekarang kita lanjut ke area kokpit kali ya, guys, ya. Dan untuk area kokpitnya tampilannya kayak gini, geng. Nih untuk area stang, jadi stangnya ini dibalut atau ditutup dengan cover plastiknya itu yang bermotif berintil-berintil gitu. Apa ini, mirip kulit jeruk kali ya, guys, ya. Dan untuk gripnya, untuk stangnya, handle gripnya itu warna hitam dengan sedikit ada ulir-ulir gitu. Dan untuk panel di sebelah kiri, panel dudukan di sebelah kiri ada lampu dekat, lampu jauh, lampu sen sama klakson aja, geng. Dan sekarang kita menuju ke area dari speedometer kali ya, guys, ya. Dan ini dia, geng, tampilan dari speedometernya. Sedikit apa ya, sedikit timbul ke atas kayaknya, guys, ya, dengan bentuk heksagonal. Double ya, guys, ya, heksagonalnya ada yang gede sama ada yang kecil di bawahnya itu. Dan yang kecil itu ada logo Yamaha di dalamnya. Dan untuk speedometernya masih menggunakan analog
dengan beberapa indikator, di antaranya itu juga ada engine check, ada eco indikator sama lampu sen gitu kali ya guys ya. Oke lanjut, sekarang kita ke panel sebelah kanan kali, dan di sebelah kanan cuma ada starter tok geng, jadi belum ada apa itu namanya, misal engine cut atau apa, nggak ada, cuma ada starter tok geng. Oke lanjut, ya mungkin karena, ya apa ya, bisa dikatakan sederhana gini ya mungkin terus banyak peminatnya. Dan sekarang kita lanjut ke area kompartemen di bawah jok, ada bagasi yang cukup gede geng. Jadi bagasinya itu sekitar 14 literan, ada juga tangki bensinnya itu mampu menampung 4,2 liter dari bensinnya geng. Ya lumayan lah buat bawa-bawa jas hujan ataupun barang-barang yang nggak terlalu gede mungkin ya geng ya. Cukuplah buat keseharian kita yang emang nggak terlalu bawa banyak-banyak barang gitu geng. Sekarang mungkin kita menuju ke area step floor kali ya guys ya, dan untuk area step floornya itu kayak gini geng. Nih tampilannya cukup lega, cukup luas dan cukup panjang kali ya guys ya, dan ada bentuk dari plastiknya itu bukan plastik yang polos tapi ada bentuk tekstur gitu geng. Jadi untuk mengurangi kemungkinan slip kali ya guys ya. Dan semakin ke belakang itu area bodinya itu semakin mengecil, jadi mungkin untuk memaksimalkan dari kedua kaki pengendara saat menapak ya guys ya. Dan ini tampilan dari bodi belakangnya kayak gini geng. Jadi karena ini warnanya grey, jadi ada kombinasi warna abu-abu, hitam, sama kombinasi dari plastiknya geng. Dan untuk strippingnya dibalut dengan warna hijau yang ngejreng banget, ada tulisan Avantis warna hitam gede banget, dan di atasnya tulisan Avantis itu ada tulisan fuel injection, dan di bawahnya itu ada tulisan Yamaha. Dan sekali lagi untuk warnanya ini warna abu-abu glossy sama hitam glossy geng. Jadi tampilannya kayak gini. Oke lanjut lagi, sekarang kita kemana ya, mungkin ke area belakang kali ya guys ya. Dan nih tampilan dari stop lampnya. Untuk tampilan bagian belakang emang sedikit beda kali ya guys ya sama Yamaha Soul GT yang ada di Indonesia. Jadi untuk lampu sennya itu ternyata yang Eco Avantis ini bentuknya itu misah geng. Jadi malah mirip-mirip apa ya, untuk lampunya ya, maksudnya untuk lampu sennya itu malah mirip-mirip sama Aerox ataupun Vixion. Dan perbedaan yang kentara lagi yaitu adanya mata kucing geng. Jadi kalau yang di Indonesia untuk lampu sen di sini cuma lampu apa ini, ditutup dengan cover plastik biasa gitu geng. Dan untuk handlebarnya hampir kelewatan, berbentuk tanduk yang bisa dikatakan menambah kesan garang kali ya guys ya, karena emang apa ya, handlebar tanduk ini emang cakep banget sih. Dan untuk warnanya sendiri dibalut dengan warna grey ataupun warna abu-abu glossy gitu geng, cakep banget. Oke sekarang kita menuju kemana lagi ya, mungkin ke area kaki-kaki belakang kali ya guys ya. Dan nih penampakan dari kaki-kaki belakang. Untuk shock breakernya sendiri menggunakan model yang tunggal ya guys ya, di samping gitu geng. Dan untuk roda belakang bannya itu menggunakan ban berukuran 90/80 dengan ringnya itu 14. Jadi velgnya itu berbentuk palang 5 warna hitam glossy gitu geng. Dan untuk pengeremannya sendiri menggunakan tromol ya geng. Dan untuk cover CVT sama box filter dibalut dengan warna hitam. Untuk cover CVT-nya itu hitam-hitam yang kayak glossy gitu ya geng ya. Dan untuk box filternya itu kayak plastik-plastik biasa aja gitu warna hitam. Dan masih terdapat engine Kickstarter ya geng ya. Masih kalian bisa kalau semisal apes-apesnya aknya tekor. Dan untuk spesifikasi mesinnya sendiri, motor ini tuh mengusung mesin 1 silinder SOHC 125 cc 4 langkah 2 katup, masih menggunakan pendingin udara. Untuk kompresinya sendiri 9,5 berbanding 1 ya guys ya. Dan tenaga yang dihasilkan itu maksimal 9,4 GK pada putaran 8000 rpm, dan torsi maksimalnya itu pada 9,6 Nm pada putaran 5500 rpm. Dan Yamaha mengklaim kalau
1 liternya itu dapat menempuh sekitar 50 kilometer, geng. Gimana? Dan untuk teknologinya masih menggunakan Blue Core dan ada eco indikatornya, geng. Kira-kira apa ya guys ya yang membuat ini tuh Yamaha Eco Avantis itu bisa laris manis banget gitu di Malaysia, sedangkan Yamaha Soul GT kalian tahu sendirilah di Indonesia itu nggak terlalu happening gitu, masih kalah sama Vario gitu ya guys ya. Dan makasih banget ya geng kalau udah nonton video ini sampai akhir. Mohon maaf banget kalau aku ada salah-salah kata, pengucapan atau tipu-tipu mulutku ini dalam menyampaikan informasi dan kata-kata. Lagi makasih banget kalian udah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dah.